Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait Undang-Undang Tara Manawa atau Majapahit. Kami akan mengambil 3 pasal. Yang pertama, pasal tentang kelalaian, yaitu pasal 253. Yang kedua, pasal titipan atau barang titipan, pasal 154. Yang ketiga, pasal 107 tentang gadai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Terjaya Kusumo dengan NIM 13123000167. Saya Rika Rismani Kusumo dengan NIM 131230016. Saya Tina Fitriania dengan NIM 13123000163. Saya Nia Manafi dengan NIM 13123000156. Yang pertama, saya akan memberikan tanggapan terhadap pasal 154, yaitu tentang titipan. Saya setuju jika pasal ini diberlakukan di zaman sekarang karena pasal ini menjunjung tinggi kepercayaan dalam hubungan hukum. Merusak atau menggunakan barang titipan tanpa izin memang layak dianggap sebagai pelanggaran serius, bahkan setara dengan mencuri. Sanksi berupa pengembalian 2 kali lipat ditambah denda juga memberikan efek jerah. Namun penerapannya di masa kini tetap perlu disesuaikan dengan sistem peradilan dan prinsip keadilan modern. Oke, selanjutnya saya akan memberi pendapat terhadap pasal 154 tentang titipan. Saya menyatakan setuju terhadap esensi normatif yang dikandung dalam pasal 154 tersebut. Secara doktrinal, ketentuan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap asas itikat baik dalam hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian penitipan. Merusak, menggunakan, atau mengubah barang titipan tanpa masukan eksplisit dari penitip merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang derajat kesalahannya setara dengan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, secara yuridis maupun filosofis, ketentuan pasal 154 patut diapresiasi karena mengukuhkan nilai keadilan, perlindungan hak-hak keperdataan, dan supremasi hukum dalam menjaga kepercayaan sebagai basis realisasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, pendapat dari pasal 253 tentang kelalaian. Saya menyatakan setuju terhadap pasal 253 karena dalam kerangka penghormatan terhadap kepercayaan dan kewajiban penjagaan, tetapi dengan catatan bahwa dalam implementasinya prinsip keadilan dan rasionalitas tetap harus dikedepankan untuk menilai kasus konkret secara proporsional. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan memberikan pendapat hukum terhadap pasal 107 tentang gadai. Saya menyatakan setuju terhadap konstruksi normatif yang dibangun dalam pasal 107 karena ketentuan tersebut mengafirmasi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai serta menjunjung asas keadilan kontraktual dalam hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai. Selanjutnya, selanjutnya saya akan memberi pendapat terhadap pasal 154 tentang titipan. Saya menyatakan setuju terhadap esensi normatif yang dikandung dalam pasal 154 tersebut. Secara doktrinal, ketentuan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap asas itikat baik dalam hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian penitipan. Merusak, menggunakan, atau mengubah barang titipan tanpa masukan eksplisit dari penitip merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang derajat kesalahannya setara dengan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, secara yuridis maupun filosofis, ketentuan pasal 154 patut diapresiasi karena mengukuhkan nilai keadilan, perlindungan hak-hak keperdataan, dan supremasi hukum dalam menjaga kepercayaan sebagai basis realisasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, pendapat dari pasal 253 tentang kelalaian. Saya menyatakan setuju terhadap pasal 253 karena dalam kerangka penghormatan terhadap kepercayaan dan kewajiban penjagaan, tetapi dengan catatan bahwa dalam implementasinya prinsip keadilan dan rasionalitas tetap harus dikedepankan untuk menilai kasus konkret secara proporsional. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan memberikan pendapat hukum terhadap pasal 107 tentang gadai. Saya menyatakan setuju terhadap konstruksi normatif yang dibangun dalam pasal 107 karena ketentuan tersebut mengafirmasi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai serta menjunjung asas keadilan kontraktual dalam hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai.
Selanjutnya saya akan menanggapi pasal 253 tentang kelalaian. Saya dengan pasal ini sangat setuju karena orang itu pasti ada lalainya. Nah, namun untuk menangani kelalaian itu harus ada undang-undangnya seperti pasal 253 ini. Karena orang biar tidak terus-terusan kelalaian dalam hal penjagaan, terutama contoh kayak penjagaan binatang itu. Karena binatang itu juga makhluk hidup, harus dijaga sesuai kayak manusia. Maka dari itu pasal ini saya sangat setuju dan harus diterapkan pada era sekarang. Selanjutnya saya akan menanggapi terkait pasal 107 tentang gadai. Saya sangat setuju dengan pasal ini karena pasal ini mengatur hak dan kewajiban yang artinya haknya seorang gadai dengan orang yang menggadaikan. Jadi hak dan kewajiban di pasal ini sangat diatur untuk mengambil tindakan apakah si gadai, pihak gadai atau yang menggadaikan ini ada kelalaian, ada yang melenceng dari perjanjiannya. Maka dari itu pasal inilah untuk mendukung suatu perjanjian antara gadai dan pihak gadai dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Baik, tanggapan saya mengenai pasal 107, saya setuju dikarenakan ketika seorang pegadai tersebut mengambil barang yang digadaikan lalu tanpa membayar bunga, tanpa membayar modal gadai, dan tanpa menebus gadai tersebut, saya setuju dengan digunakannya 2 kali lipat denda. Dan ketika si pegadai ini melunasi semua tagihannya, pegadaian pun harus segera mengeluarkan barang yang telah digadai. Demikian dari kelompok kami terkait penjelasan dan penanggapan pasal tentang gadai, kelalaian, dan barang titipan di dalam Undang-Undang Tara Manawa atau Majapahit. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.